Selamat datang di MediaTek Training Center. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur service function, terutama mengenai electronic parking brake. Seperti kita tahu, terdapat dua sistem parking brake. Yang pertama ada sistem mechanical yang menggunakan tuas, atau beberapa mobil menggunakan pedal, dan ada juga yang sistem menggunakan sistem elektronik. Biasa kita bisa lihat mobil ini sudah pakai yang elektronik atau mechanical dengan cara kita lihat apakah ada tombol parking brake dan release parking brake seperti ini. Jika sudah, maka pengontrolan parking brake dia akan menggunakan motor dan dikontrol oleh control unit. Untuk kendaraan yang sudah menggunakan sistem electronic parking brake, dalam proses servisnya kita membutuhkan prosedur yang cukup khusus, yaitu pertama melakukan pengetesan. Pengetesan apakah motor dari electronic parking brake ini berfungsi secara normal atau tidak. Yang kedua, ketika kita harus mengganti brake pad dari electronic parking brake, ketika kita harus melepas kampas rem dari parking brake, sebisa mungkin jangan menggunakan dilepas secara manual atau dengan cara mendorong. Itu akan berakibat fatal terhadap motor electronic parking brake. Dan yang akan kita gunakan menggunakan scanner adalah kita memberikan perintah kepada control unit untuk melakukan release parking brake ketika kita harus mengganti kampasnya. Seperti itu. Jadi dapat meminimalisir rusaknya motor ketika kita harus mengganti kampas rem dari parking brake. Begini caranya. Pertama kita masuk dulu ke service menu. Kemudian di sini ada banyak sekali service. Kita pilih yang electronic parking brake. Kemudian kita bisa pilih mereknya atau kita klik auto fin. Kita auto detect. Pastikan kunci kontaknya dalam kondisi on. Kemudian kita klik auto detect. Kita pilih Volkswagen. Di sini ada dua pilihan, brake dan parking brake. Karena kita akan melakukan service parking brake, kita akan fokus untuk masuk ke menu parking brake. Di sini ada dua, ada replace brake pad dan EPB function. Kita akan coba dua-duanya. Yang pertama, replace brake pad. Fungsi ini digunakan ketika kita harus mengganti kampas rem. Karena pada posisi kunci kontak off dan kunci kita cabut, maka parking brake akan otomatis melakukan pengeremannya supaya mencegah mobil bisa berjalan atau bisa maju mundur dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, sistem ini yang akan menyusahkan kita ketika kita harus mengganti kampas rem. Maka dari itu kita harus memberikan perintah ke ECU untuk melepaskan tekanan motor atau dirilis sehingga kita bisa dengan mudah mengganti kampas remnya. Kita klik OK. Di sini ada prosedur 12 volt, kemudian electronic parking brake posisinya harus off, LED-nya off. Kemudian kita harus menunggu sampai semua proses itu selesai. Jika tidak, nanti akan ada kegagalan dalam sistem. Oke, kita disuruh untuk release parking brake. Oke, dengan cara kita tekan. Sekarang alat diagnostik memerintahkan ECU untuk melonggarkan motor dari parking brake. Nah, dengan begini, sini udah ada perintahnya kunci kontak off. Kemudian kita lakukan service. Dengan seperti ini, ketika kita kunci kontak off, parking brake tidak akan secara otomatis menekan. ECU akan memerintahkan motor parking brake untuk posisinya tetap rilis. Kita bisa melakukan penggantian brake pad dari parking brake. Setelah itu selesai, kita bisa kunci kontak on lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa dengar motornya sedang bekerja, motor parking brake-nya. Terus ada pilihan untuk perintah untuk apply parking brake. Kita klik ke atas, seperti itu. Oke, proses penggantian brake pad dari parking brake belakang sudah selesai. Dengan seperti ini akan sangat memudahkan mekanik dalam proses penggantian kampas rem dan meminimalisir terjadinya kerusakan dari motor parking brake belakang, seperti itu. Setelah tadi kita membahas bagaimana prosedur mengganti brake pad belakang, terutama electronic parking brake, kita akan menjelaskan fungsi yang kedua, yaitu EPB function. Kalau kita lihat, setelah kita masuk menu EPB function, di sini ada perintah proses eksekusi harus berjalan sampai selesai. Kalau enggak, nanti akan ada kendala lah, seperti itu. Pastikan voltase ada di 12 volt ke atas. Di sini kita bisa lihat voltase mobil ini 12,4. Semua
beban kita matikan, kemudian release parking brake, LED-nya off, ini sudah off. Nah, di sini kita ada 3 menu. Yang pertama adalah open parking brake, close parking brake, dan parking brake test. Fungsinya adalah open parking brake kita memerintahkan ECU untuk merilis parking brake. Sedangkan untuk close parking brake ini perintahnya untuk menutup parking brake atau mengaktifkan motor. Fitur ini mirip dengan active test ketika Anda menggunakan alat diagnostik yang tipe profesional. Di MX sudah ada, tapi menunya masuk dari menu service. Oke, kita langsung tes saja. Kita pertama pilih open parking brake. Nah, di sini open parking brake ada pilihan start di bawah. Kita klik start. Di sini alat diagnostik akan memerintahkan ECU untuk merilis parking brake seperti itu. Sekarang komennya sudah sukses. Kemudian pengetesan kedua adalah close parking brake. Oke, kita klik start. Di sini motor akan aktif dan tombol parking brake akan menyala untuk beberapa saat. Kemudian yang ketiga adalah parking brake test. Parking brake test kita bisa klik start di sini. Di sini dia akan memainkan on off dari motor parking brake seperti itu. Sekian video singkat tutorial mengenai service function untuk electronic parking brake dari saya. Seperti kita bisa lihat tadi kita sudah membahas bagaimana prosedur penggantian brake pad belakang, kemudian bagaimana prosedur untuk kita melakukan pengetesan dari motor electronic parking brake. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.